Nah, saya punya PDB sederhana ya. Jadi dalam hal ini lambdanya itu adalah min 100. Nah, kita pengen tahu, carilah H, batas-batas H agar metode Euler untuk bisa mencari solusi dari PDB ini tuh stabil gitu ya. Nah, jadi kita tinggal terapkan aja rumus yang tadi. Ya, jadi min 2 per lambda ya. Nah, min 2 per min 100 atau 0,02 ya. Berarti H-nya itu harus di antara 0 sampai 0,02 ya. Nah, jadi jika H-nya itu di antara 0 sampai 0,2, metode Euler ini pasti stabil. Tapi jika H-nya itu lebih daripada 0,02, pasti metode Euler ini tidak stabil ya. Nah, di sini saya akan coba ilustrasikan dengan menggunakan Excel ya sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah lakukan simulasi ya, metode Euler 10 iterasi aja. Nah, yang pertama itu saya menggunakan H-nya itu 0,015, jadi sedikit di bawah 0,02, dan yang satu itu adalah 0,025 sedikit di atas 0,02 ya. Dan hasilnya terlihat di sini bahwa ketika T-nya membesar, ini semakin lama semakin mengecil tuh ya. Ya, semakin kecil. Jadi IATN-nya itu menuju 0. Tapi ini ketika H-nya itu 0,025, ini malah semakin besar ya. Ya, semakin lama semakin besar secara magnitude-nya ya. Jadi secara kalau dimutlakan tuh semakin lama semakin besar, sehingga terlihat jelas bahwa metode Euler untuk yang sebelah kanan itu tidak stabil ya, karena H-nya itu di atas 0,02. Nah, semoga cukup jelas ya dari contoh ini kenapa metode Euler itu, metode numerik itu harus dicari tahu kestabilannya, karena nggak semua nilai H itu membuat metode numeriknya itu menjadi stabil ya. Nah, jadi di sini saya sudah menjelaskan tentang kestabilan dan juga tentang konsistensi. Nah, kita masuk ke metode yang kedua ya, yaitu adalah metode implicit Euler ya. Nah, metode explicit Euler atau metode Euler yang biasa yang sudah kita bahas minggu lalu tuh diturunkan dari deret Taylor yang seperti berikut ini ya. Jadi YT plus H adalah YT tambah Y aksen T dan seterusnya ya. Nah, kalau metode implicit Euler itu adalah, nah mirip ya seperti ini, cuman saya deret Taylor-nya itu bukan lewat YT plus H tapi lewat ini YT min H. Ya, ini adalah YT. Nah, ditambah Y aksen di T, tapi ini bukan dikali H, tapi dikali min H ya. Nah, ditambah Y double aksen di C per 2, nah dikali min H kuadrat ya. Jadi kalau yang di atas C-nya itu di antara T sampai T plus H, kalau ini C-nya itu di antara T min H sampai T. Nah, sekarang kita akan geser ya ini. Jadi T min H itu akan menjadi T. Jadi saya akan geser. Jadi saya geser sejauh H ke depan ya. Nah, T itu berarti menjadi T plus H ya. Nah, ini menjadi YT sama dengan YT itu menjadi YT plus H sekarang. Nah, ditambah Y aksen di T plus H. Nah, dikalikan min H-nya tetap. Nah, minnya saya taruh depan aja ya. Nah, ini ditambah Y double aksen C per 2 dikalikan H kuadrat. Nah, sekarang C-nya yang untuk yang persamaan ketiga ini, nah ini kan C-nya di sini nih. Nah, ini C-nya sekarang udah di antara T sampai T plus H. Nah, mirip seperti yang pertama nih. Nah, tujuan kita adalah mencari YT plus H. Nah, berarti YT plus H itu adalah apa nih? YT, nah ini ditambah H dikalikan Y aksen T plus H. Nah, dikurangin ini adalah errornya ya. Jadi orde H kuadrat ya. Saya tulis gini aja ya. Nah, sekarang jadi metode implicit Euler itu adalah seperti ini ya. YT ditambah H dikalikan. Nah, ini kan turunan itu memenuhi PDB-nya ya. PDB-nya kan ini FT, H ya. Berarti ini adalah F T plus H, Y dievaluasi di T plus H tapi sekarang ya. Nah, bedakan dengan metode Euler yang biasa, yaitu adalah apa? YT ditambah H dikalikan FT, Y, tapi dievaluasinya di YT. Nah, jadi perbedaannya itu di sini nih. Nah, habis ini ada satu contoh supaya Anda bisa tahu bedanya bagaimana mencari solusi dengan Euler dan mencari solusi dengan implicit Euler. Nah, saya punya contoh yang sama yang waktu kita pernah kerjakan ketika membahas metode Euler, namun sekarang kita akan mengerjakan contoh ini dengan metode implicit Euler ya. Nah, jadi saya punya ini Y aksen sama dengan T min Y.
per 2 dengan initial conditionnya adalah Y0 sama dengan 1 dan akan saya kerjakan dengan menggunakan metode implicit Euler ya. Nah, berarti di step pertama itu adalah Y 0,5 ya, adalah Y0, hanya kan 0,5 nih ya. Nah, ditambah 0,5 nah, F, tapi dievaluasinya di 0,5 ya, bukan di 0 ya. Nah, ini tuh apa nih? Y0-nya tuh 1, nah ini 0,5, nah ini adalah 0,5 min Y 0,5 ya. Nah, Y 0,5 kan belum tahu ya, ini mau kita cari, makanya saya nggak akan tulis jadi angka gitu, dibagi 2. Nah, oleh karena itu, saya punya Y 0,5-nya saya taruh di kiri ya, karena kan itu kan kita nggak tahu, menjadi Y 0,5, ini yang dari sini, ditambah karena ini negatif nih ya, negatif jadi positif, jadi 0,5 per 2 dikalikan Y 0,5 sama dengan 1 ditambah 0,25 per 2 ya. Nah, 1 ditambah 0,25 per 2 itu adalah 1,125 ya. Nah, sekarang Y 0,5-nya adalah apa nih? Adalah 1,125 dibagi, nah ini ya, 1 ditambah 1,25 juga ya. Ini kan 1 ditambah, 1,25 sekarang. Nah, jadi kita dapatkan bahwa Y 0,5-nya itu adalah 0,9. Nah, dengan menggunakan Y 0,5 ini kita bisa menghitung juga Y1, Y1,5 dan seterusnya. Tapi di sini saya akan mencoba mencari formula umumnya ya. Jadi di sini saya akan mencoba, nah, YT plus H itu adalah YT ditambah H dikalikan. Nah, F-nya itu adalah ini kan F-nya, tapi dievaluasi di T plus H ya. T plus H min YT plus H per 2. Nah, di sini karena YT plus H-nya itu nggak diketahui, saya akan taruh di sebelah kiri ya. Jadi kita punya 1 ditambah H per 2 YT plus H, tapi sebelah kanannya itu adalah YT ditambah T plus H dikali H per 2 ya. Nah, jadi dengan kata lain YT-nya itu adalah YT plus H-nya itu adalah formula umumnya itu adalah ini ya. YT ditambah T plus H dikalikan H per 2 dibagi 1 plus H per 2 ya. Nah, ini adalah formula umum untuk mencari YT plus H.